Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Pediandini, kelas 2 BMDI, absen 22, NIM 201574415D. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas beberapa materi dari mata kuliah perpajakan. Berikut materi yang akan saya bawakan. Yang pertama adalah pajak penghasilan umum, yang kedua adalah pajak penghasilan pasal 21 dan 26, yang ketiga adalah pajak penghasilan pasal 22, yang keempat adalah pajak penghasilan pasal 23, dan yang terakhir adalah pajak penghasilan pasal 24. Kita mulai dari materi yang pertama, ialah pajak penghasilan umum. Dasar hukum dari pajak penghasilan umum yaitu sejak tahun 1984, PPh dipungut berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang PPh. Undang-Undang PPh ini mengalami beberapa kali perubahan, yakni pertama dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, kedua dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, ketiga dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Undang-Undang Pajak Penghasilan menganut asas material, artinya penentuan pajak terhutang tidak tergantung kepada surat ketetapan pajak. Yang termasuk subjek pajak PPh ialah orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, badan atau PT, CV, BUMN, BUMD, perseroan lainnya, firma, koperasi, dan lain-lain, membentuk usaha tetap. Sedangkan yang tidak termasuk subjek pajak PPh ialah kantor atau badan perwakilan negara asing, pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka, serta organisasi internasional. Sedangkan yang menjadi objek pajak adalah penghasilan. Pengertian penghasilan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh WP, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan WP yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Yang termasuk objek pajak ialah hadiah dari undian atau pekerjaan kegiatan dan penghargaan, laba usaha, bunga, dividen, dan premi asuransi. Sedangkan yang tidak termasuk objek pajak ialah warisan, penghasilan berupa bantuan atau sumbangan, iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun, dan beasiswa yang memenuhi kriteria tertentu. Dasar pengenaan pajak PPh. Besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri atau WPDN dan BUT ditentukan berdasarkan penghasilan bruto, dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan termasuk biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, kerugian selisih kurs mata uang asing, iuran kepada dana pensiun yang sah, biaya pembangunan infrastruktur sosial, dan sumbangan fasilitas pendidikan. Adapun cara menghitung penghasilan kena pajak PPh yaitu besarnya PKP bagi WP dalam negeri dan BUT ditentukan berdasarkan penghasilan bruto, dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, memelihara penghasilan. Dan cara menghitung PPh terutang ialah PPh terutang dan harus dilunasi oleh WP dalam negeri dan BUT dengan cara mengalihkan penghasilan kena pajak ke tarif pajak. Tarif pajak yang pertama ialah WP orang pribadi dalam negeri. Ketentuan tambahan yang menyertai tarif ini adalah tarif PPh tertinggi untuk WP orang pribadi dalam negeri dapat diturunkan menjadi paling rendah 25%, diatur dengan peraturan pemerintah.
Dan tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada WP orang pribadi dalam negeri paling tinggi 10% dan bersifat final. Yang kedua, WP Badan Dalam Negeri dan WP BUT adalah sebesar 28%. Ketentuannya adalah tarif PPh untuk WP Badan Dalam Negeri dan WP BUT menjadi 25% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2010. Dan WP perseroan terbuka dapat memperoleh tarif tertinggi pajak PPh 5% lebih rendah dari tarif yang sudah ditentukan yang diatur dalam PP nomor 81 tahun 2007. Materi yang kedua adalah pajak penghasilan pasal 21 dan 26. Dasar hukumnya adalah pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh subjek pajak WP orang pribadi dalam negeri atau WP-OPDN disebut PPh pasal 21 adalah pajak atau penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Yang termasuk wajib pajak PPh pasal 21 ialah petani, penerima uang pesangon atau pensiunan, bukan pegawai yang menerima penghasilan sehubungan pekerjaan, jasa atau kegiatan, dan peserta kegiatan yang menerima penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan. Yang bukan wajib pajak PPh pasal 21 ialah pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka. Dan pemotong pajak PPh pasal 21 ialah pemberi kerja, bendaharawan, dana pensiun, orang pribadi, dan penyelenggara kegiatan. Sedangkan objek pajak PPh pasal 21 ialah penghasilan teratur, penghasilan tidak teratur, upah, gaji atau tunjangan, honorarium, dan uang sah. Wajib pajak PPh pasal 26 adalah pegawai, penerima uang pesangon, bukan pegawai yang menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, beserta kegiatan yang menerima penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam kegiatan. Dan yang bukan wajib pajak PPh pasal 26, yaitu pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka, dan pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. Pemotong pajak PPh pasal 26 ialah badan pemerintah, bentuk usaha tetap atau BUT, subjek pajak dalam negeri, dan perwakilan perusahaan luar negeri. Lalu, objek pajak PPh pasal 26 ialah dividen, royalti, hadiah dan penghargaan, dan keuntungan dari penjualan saham. Materi yang ketiga adalah pajak penghasilan PPh pasal 22. Dasar hukumnya adalah PPh pasal 22 merupakan pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah, instansi atau lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga negara. Yang termasuk subjek atau pemotong pajak pasal 23 adalah badan pemerintah, WP Badan Dalam Negeri, penyelenggara kegiatan, BUT atau Badan Usaha Tetap, dan WP orang pribadi. Sedangkan yang termasuk objek pajak PPh pasal 23 ialah dividen, bunga, royalti, hadiah dan penghargaan, sewa, dan penghasilan lainnya. Jenis penghasilan yang dikenakan PPh pasal 23 ialah sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta khusus kendaraan angkutan darat untuk jangka waktu tertentu berdasarkan kontrak atau perjanjian tertulis ataupun tidak tertulis. Dan yang kedua adalah sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta selain kendaraan angkutan darat
untuk jangka waktu tertentu berdasarkan kontrak atau perjanjian tertulis ataupun tidak tertulis, kecuali sewa dan penghasilan sehubungan dengan persewaan tanah atau bangunan yang telah dikenakan PPh. Pengelompokan PPh pasal 23 yang pertama adalah PPh pasal 22 bendaharawan pemerintah pusat atau daerah BUMN dan BUMD. PPh pasal 22 impor dan PPh pasal 22 yang dipungut badan-badan tertentu baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan penyerahan hasil produksi dalam negeri. Objek pajak PPh pasal 22 yaitu impor barang, pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh BUMN dan BUMD, pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran, bendaharawan pemerintah baik di tingkat pusat atau daerah, penjualan hasil produksi di dalam negeri yang dilakukan oleh badan usaha yang bergerak di bidang industri semen, kertas, baja, dan otomotif, serta pembelian untuk bahan-bahan keperluan industri atau ekspor yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, perikanan, dan pedagang pengemudi. Tarif pajak PPh pasal 22 yang pertama adalah yang menggunakan angka pengenal impor sebesar 2,5% dari nilai impor. Yang kedua, yang tidak menggunakan API sebesar 7,5% dari nilai impor dan yang tidak dikuasai sebesar 7,5% dari harga jual lelang. Materi keempat adalah pajak penghasilan pasal 23. Dasar hukumnya adalah pajak penghasilan pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau hadiah, dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Yang termasuk subjek pajak pasal 23 ialah badan pemerintah, WP Badan Dalam Negeri, penyelenggara kegiatan, BUT dan perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan WP orang pribadi. Sedangkan yang termasuk objek pajak pasal 23 ialah dividen, bunga, royalti, hadiah dan penghargaan, dan sewa dan penghasilan lain. Jenis penghasilan pajak PPh pasal 23 ialah sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta khusus kendaraan angkutan darat untuk jangka waktu tertentu berdasarkan kontrak atau perjanjian tertulis ataupun tidak tertulis. Dan sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta selain keadaan angkutan darat untuk jangka waktu tertentu berdasarkan kontrak atau perjanjian tertulis ataupun tidak tertulis, kecuali sewa dan penghasilan sehubungan dengan persewaan tanah dan atau bangunan yang telah dikenakan PPh. Materi kelima adalah pajak penghasilan pasal 24. Pajak penghasilan pasal 24 adalah merupakan pajak penghasilan yang terutang atau dibayarkan di luar negeri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri. Penggabungan penghasilan yaitu penghasilan dari usaha dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut, penghasilan lainnya dilakukan dalam pajak diterimanya penghasilan tersebut, dan yang terakhir adalah penghasilan berupa dividen yang diperoleh wajib pajak dalam negeri atas penyertaan modal dalam tahun pajak pada saat perolehan dividen tersebut. Batas maksimum kredit pajak pasal 24 adalah jumlah pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri, penghasilan luar negeri, seluruh penghasilan kena pajak dikali PPh atas seluruh penghasilan yang dikenakan tarif pasal 17. Dan jumlah pajak yang terutang untuk seluruh PKP atau dalam hal PKP adalah lebih kecil daripada penghasilan luar negeri. Baik, segitu saja penjelasan materi dari saya.
Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Om Santi Santi Santi.